ketua kelas pimpin doanya, Nak. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, sekarang Ibu mau satu orang coba pimpin lagu. Siapa yang bisa? Yuk, silahkan Kak. Satu nusa, satu bangsa, rela bersama. Ya, terima kasih anak ya. Sebelumnya, ini Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir? Dina, sakit. Terus siapa lagi? Anissa. Kenapa Anissa? Absen. Bentar ya. Siapa lagi? Oh, izin UNBK. 6 orang ya? Ya. Jadi nanti yang mereka tidak masuk diusahakan materi hari ini sampai ke teman-temannya ya, Nak ya. Akan menyampaikan pelajaran kita hari ini itu Sanggul Daerah. Ya, tadi kamu sudah menyanyikan lagu Nah, Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, makna dari lagu itu kamu harus menghargai suku bangsa kalian. Ya, terutama kita nanti belajar Sanggul Daerah Indonesia. Ya, di mana kamu pasti dari daerah masing-masing menghargai. Ya, menghargai adat suku terutama Sanggul yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kamu juga saling menghargai antara perbedaan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi yang sudah ada jangan punah, kita harus mengembangkannya. Nah, sebelum mencapai tujuan, Ibu pengen bertanya, siapa yang masih ingat materi pertemuan kemarin? Coba kurang keras, Nak, biar kawan-kawannya dengar ya. Coba. Pelajaran kemarin yaitu tentang Sanggul Daerah. Sanggul Daerah. Betul, berarti masih ingat ya? Nah, kita tentang Sanggul Daerah. Ada berapa jenis Sanggul Daerah yang sudah kita bahas pertemuan kemarin? Coba satu-satu jangan keroyokan. 12 Sanggul Daerah. 12 Sanggul, tepat sekali. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa di antaranya? Dari Sumatera Utara, Ya. Sanggul Dendeng dari Kalimantan Utara. Ya, nah siapa yang mengerti atau masih ingat apa itu Sanggul Daerah? Coba Kak. Sanggul Daerah, sanggul yang ciri khas. Oke, betul. Jadi intinya Sanggul Daerah itu adalah sanggul yang memiliki ciri khas tertentu termasuk dari daerah itu sendiri. Ya, misalnya tadi kita bilang Sanggul Timpus dari Sumatera Utara. Nah, sanggulnya kan asimetris kan? Nah, itulah ciri khususnya. Nah, pertanyaan yang berikut. Sanggul daerah apa yang masih berkembang saat ini? Sanggul apa? Sanggul Ciwidey. Oke, itu dari Sanggul Jawa itu apa? Ciri khususnya. Coba tadi kan kita membahas tentang sanggul daerah itu adalah sanggul yang memiliki ciri khas. Nah, coba Sanggul Jawa itu ciri khasnya itu apa? Seperti Kanjeng Mami. Pernah nonton Kanjeng Mami? Yang gimana coba bentuknya? Besar, terus kumbang. Ya, tepat sekali ya. Jadi Sanggul Jawa itu rata-rata yang membulat. Yang berikut. Nah, siapa yang masih ingat? Itu sanggul upet tekuk berasal dari mana? Ya, tepuk tangan. Ibu akan menyampaikan alur pembelajaran yang akan kamu pelajari di hari ini. Yang pertama, memahami Sanggul Daerah Indonesia. Yang kedua, memahami sejarah Sanggul Ukel Tekuk. Yang ketiga, memahami alat dan aksesoris Sanggul Ukel Tekuk. Dan yang terakhir, menentukan desain. Zaman dahulu itu masih dipakai orang-orang keraton, hanya orang-orang keraton. Tapi kalau sekarang itu sudah berkembang zamannya, jadi sekarang pun pengantin masih menggunakan Sanggul Ukel Tekuk itu sendiri. Nah, yang ketiga, peralatan dan desainnya ini akan Ibu putar video. Kamu amati, kamu perhatikan, nanti akan Ibu pertanyakan apa hasil pengamatan kalian. Nah, ini adalah video Sanggul Ukel Tekuk. Nah, ini dia peralatannya ada. Nah, ini dia aksesorisnya ya. Ada bunga jebehan, ada ceplok, ada petat.
ketat ya nak ya, itu bahasanya. Nah yang langkah pertama itu kita bagi rambut menjadi 3 bagian, sisi kiri dan kanan dan bagian belakang. Nah sebelum kita bentuk sanggulnya ini harus kita sasak. Ya, ciri khas untuk sanggul Jawa itu harus lakukan sasakan biar ada volumenya. Ya ini pembagian rambut di bagian sisi kanan. Ini kita jepit dulu dengan menggunakan pinkel. Nah karet gelangnya harus seperti itu biar nanti rambutnya tidak ketarik-tarik. Ya harus diberi dulu jepit ini. Nah itu juga harus ada patokan 5 jari dari tengkuk ya, jangan terlalu tinggi, jangan pula terlalu bawah. Nah ini cara mengikat rambut. Nah ini juga sasakannya, apalagi di bagian sisi kiri kanan. Kemarin tadi kita sepakat itu ada yang membentuk apa coba namanya? Siapa yang ingat? Ayo siapa yang ingat? Namanya itu adalah sunggar. Sunggar atau jabing. Ingat ya. Jadi di sanggul Jawa itu ada namanya sunggar dan jabing. Ya, harus ingat ya nak ya. Jangan nanti kamu tidak membuat sunggar, itu juga ciri khasnya untuk sanggul Jogja. Coba Ibu pengen tahu siapa yang benar-benar mengamati. Siapa yang bisa mengartikan sanggul video ini? Ayo, siapa yang bisa? Yang kamu lihat itu apa di video ini? Sanggul ciri khasnya itu sanggul ukul tekuk, di depan atau bagian atasnya seperti bentuk keong ya. Dan di belakangnya bulat. Ada. Nah sekarang Ibu pengen orang dari kalian yang ingin membuat pertanyaan yang akan kita bahas. Coba yang pertama siapa yang bisa? Ayo Amalia. Ya, kenapa nak? Boleh kamu lihat internet. Nah, pertanyaan pertama, apakah kalau rambutnya pendek bisa dijadikan sanggul ukul tekuk? Kalau bisa, alasannya apa? Ya, kalau sudah selesai nomor 1, poin kedua. Ini ada berapa lembar? Nah, ada yang mengerjakan alatnya itu apa? Ini bisa buka di ya. Ada yang menggambar. Sudah, kalau sudah coba hadap ke depan lagi. Ayo. Hadap ke depan. Coba semua hadap ke depan, diskusinya sudah. Ayo, biar kawannya presentasi itu bisa kamu amati, kamu dengarkan. Ayo, kelompok 1 maju ke depan. Selamat teman-teman. Pagi. Kami ingin mempresentasikan pertama, kami kelompok 1 dengan saya dari laki-laki, nama saya Madara Polina Bersiaga, nama saya Sarah Jessica Bersiaga, nama saya Pradita. Di sini kami menjawab pertanyaan yang beberapa teman berikan tadi. Untuk nomor 1, apakah kalau rambutnya pendek bisa dijadikan sanggul seperti itu? Kami memprediksi bisa menghasilkan tatakan yang rapi, bisa dengan cara dicatok terlebih dahulu. Nah, itu yang kedua. Solusi apa untuk membuat sanggul ukul
bulat. Solusinya dengan membuat rambut tidak terlalu besar. Ayo peralatannya. Peralatan yang dan paling solid bahan rambut bertepung. 1. Titik basah, kegunaannya mencetak rambut. 2. Titik halus, kegunaannya perhatikan rambut yang sudah ditata. 3. Cemara untuk membentuk sampul yang diinginkan. Titik lidi, kegunaannya mengaitkan rambut dengan panggul. Oke, sekarang itu alatnya. Lanjut ke sketsa. Ini Coba yang teman-temannya perhatikan sketsa temannya. Coba kurang maju, Nak. Nah, coba kamu jelaskan. Kita dibuat rambutnya tidak terlalu besar dan bulat. Jadi badannya tidak terlalu bulat. Sanggulnya jangan terlalu bulat. Oke. Oke. Ada yang bertanya? Sudah jelas dari teman-teman ya? Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan. Ayo, duduk, Nak. Nah, jadi jawaban yang pertama tadi, apa boleh rambut pendek dijadikan sasakan? Jawabannya tadi bisa. Dengan apa? Dengan ditambahkan cemara. Ya, dengan ada cemara bisa sanggulnya terbentuk. Pertanyaan kedua, rambut keriting bisa tidak menghasilkan sasakan? Caranya? Ya, kita catok ya. Jadi sebelum dibentuk dicatok. Yang ketiga, untuk wajah bulat bagaimana? Nah, contohnya itu sasakannya jangan terlalu padat, ya. Sunggarnya juga jangan terlalu bulat. Jadi itu jawaban kelompok. Coba tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit desain itu. Nah, desain itu ada keseimbangan, keharmonisan, irama, dan aksesoris. Jadi kalau kamu membuat sanggul itu harus ada desain yang kamu perhatikan, baik itu proporsinya, baik itu usianya, baik itu tata letak dari aksesoris itu sendiri. Paham, Nak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini Ibu kasih kuis. Siapa yang bisa jawab, nanti Ibu kasih hadiah. Pertanyaan pertama, coba siapa yang bisa jawab? Istilah yang menggambarkan penataan rambut dengan gaya dan bentuk-bentuk tertentu memiliki ciri khas disebut apa? Sanggul daerah. Coba Ibu cek ya, benar tidak? Ya, benar. Ya. Berarti memperhatikan. Menyiapkan alat dan bahan dan aksesoris untuk pembuatan sanggul. Kemudian membuat desain ataupun pikirkan sanggul yang ingin dibuat. Ya. Kemudian tata rambut, lakukan bentuk sunggar di sisi kiri dan kanan, bentuk sanggul tekuk, kemudian pasang aksesoris sanggul. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi Ibu simpulkan sanggul tekuk berasal dari Jakarta. Peralatannya yang kita jelaskan sisir sasak, sisir penghalus, lidi sampai hairspray. Desainnya itu harus memperhatikan keharmonisan, irama, bentuk, dan keseimbangan. Dan yang terakhir itu adalah proses kerja yang harus kamu amati tadi. Ya, paham, Nak? Nah, minggu depan kita akan melanjutkan presentasi kelompok lain. Ya, jadi hari ini kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Coba ketua kelas pimpin doa. Ya, terima kasih. Terakhir, coba Ibu mau lihat ekspresi kalian dalam pembelajaran hari ini. Coba mana di antara ketiga? Ayo, yang ada ekspresinya. Lope-lope. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, jadi itu dia pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat pagi menjelang siang, Nak.